Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Salam dengan warahmatullahi saya, Holly Peter, di acara Keajaiban para CTMR. Apa saja keajaibannya dan jurus apa yang paling disenangi oleh para Certified Magnet Rezeki. Ikuti terus video ini hingga tuntas. Baik, sekarang saya kedatangan tamu dari Bandung ya. Namanya Bunda Sri Mulyati. Kepada Bunda Sri Mulyati, saya persilahkan untuk menceritakan tentang pengalamannya kenal ilmu magnet rezeki. Baiklah, terima kasih pada Bunda Holly. Saya diberi kesempatan untuk bersilaturahim di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mulai saya mengenal magnet rezeki itu ketika tahun 2021. Pada saat itu saya sedang sebetulnya ujian yang saya terimanya itu ujian kehidupan yang saya terima itu tahun 2016, tapi kemudian alhamdulillah bertemu dengan ilmu magnet rezeki itu saat puncaknya merasa bahwa saya itu di posisi yang paling terpuruk ya, kalau waktu itu tuh terpuruk. Jadi ujian yang saya rasakan itu sangat tidak ringan saat itu. Bagaimana ini suaranya kedengaran, Bunda? Ada Jelas, Bun? suaranya? Jelas, Oh, silakan baik, dilanjut, baiklah, boleh. baiklah. Ya, dilanjut. Jadi saat tahun 2016 saya mendapatkan ujian yang tidak biasa. Saat itu saya posisinya sedang mengelola yayasan, kemudian yayasan itu mengalami satu fase di mana saya itu diuji kesabaran saat itu oleh masyarakat sekitar dengan berbagai ujiannya. Seolah waktu itu saya merasa bahwa saya mengelola yayasan itu dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan bahagia, tapi ternyata diterimanya dengan tidak baik gitu. Yayasan saya itu berdirinya dari tahun 2007 sampai 2016 itu puncaknya kejayaan. Yayasan saya namanya Nurul Husna. Saat itu saya merasa selama ini tidak pernah diuji seperti itu, setidak ringan itu gitu oleh Allah itu. Jadi seolah terbalik gitu. Dunia itu yang tadinya tenang, jiwa saya tenang, bahagia selalu. Kemudian ada ujian yang tidak baik seperti itu, membuat saya benar-benar hmm, jiwanya itu benar-benar merasa terbalik 180 derajat dari awalnya saya tenang gitu, kemudian jadi tidak baik. Nah, ketika mendapatkan ujian itu, gejolak jiwa itu merasa tidak baik, terus banyak protes gitu ya ke Allah tuh, ya Allah kenapa saya seperti ini, padahal saya sudah berbuat baik, malah dikasih eh, masyarakat itu eh, kayak air susu dibalas dengan air tuba. Nah, saat puncaknya itu tahun 2019. Ketika saya diuji dengan yayasan, tiba-tiba saya juga diuji dari keluarga sendiri yang waktu itu eh, dari ibu kandung saya sendiri. Tapi di sini tidak akan saya ceritakan bagaimana saya mendapat ujian dari ibu kandung karena posisinya memang ibu kandung saya itu saya dengan beliau itu dari sejak kecil saya tuh tidak berhubungan secara
baik karena memang beliau itu saya di posisi keluarga yang broken home gitu tuh Bunda. Kemudian ada ketidakbaikan komunikasi sehingga akhirnya ada miskomunikasi di sini. Padahal walaupun saya tidak bersama dengan beliau, baik-baik aja keadaannya. Jadi ketika ada ujian di yayasan seperti itu, ditambah dengan ujian dari ibu kandung saya sendiri, saya menghakimi diri sendiri. Saya tuh kayak, ya Allah, saya tuh tidak berguna. Saya tuh merasa benar-benar eh, ya tidak baik gitu jiwanya. Lalu kemudian Allah mentakdirkan saya satu saat ketika gejolak jiwa saya yang tidak baik itu memuncak, tiba-tiba saya membuka video YouTube ya, YouTube. Kemudian muncul videonya Ustadz Nasrullah saat itu, dan saya tuh tertarik ketika beliau mengatakan bahwa sesungguhnya apapun ujian yang kamu hadapi itu adalah karena dosa. Tadnas itu yang saya ingat dari pertama saya mendengar tentang Ustadz Nasrullah di YouTube itu ya. Dan kemudian dari situ saya mencari tahu ini teh Ustadz Nasrullah dengan ilmu magnet rezekinya, adakah yang bisa saya hubungi, bisa menghubungi beliau atau kayak gimana? Nah, di kalau di YouTube kan ada deskripsinya ya Bun ya. Nah, di deskripsi tersebut ada nomor telepon yang bisa saya hubungi, yaitu adminnya saat itu. Kemudian saya menghubungi nomor telepon tersebut dan saya dianjurkan untuk masuk ke eh, grup Telegramnya Magnet Rezeki. Saya masuk, alhamdulillah, ke grup Telegram Magnet Rezeki. Kemudian saya pelajari audionya setiap hari. Kebetulan saat itu saya menjelang mau menikahkan anak saya yang ketiga. Jadi tahun 2019 akhir saya ada ujian yang tidak ringan. Kemudian tahun Januari 2020 saya menikahkan anak saya. Saat itu masih belum selesai persoalan di yayasan, bahkan merembet sampai ke guru-guru gitu. Guru-guru itu kayak membangkang ikut ke pendapat masyarakat yang tidak baik sehingga membuat saya tuh jadi lebih tidak suka gitu dengan situasi di yayasan dan ingin rasanya saya jauh dari yayasan tersebut, padahal yayasan itu adalah yang saya dirikan sendiri, kemudian bangunan dan sebagainya juga ada di rumah saya gitu. Nah, di samping itu saya juga harus menghadapi ibu kandung saya, kemudian saya mempersiapkan apa namanya pernikahan anak saya juga. Jadi betapa waktu itu tuh terlalu tidak ringannya jiwa saya sampai akhirnya alhamdulillah setelah mendengarkan audio-audio Ustadz Nas di Telegram ada pencerahan. Jadi di batin itu tenang gitu. Oh ya Allah, berarti saya harus introspeksi diri gitu. Karena memang ujiannya itu bukan dari kecil terus sampai dewasa terus diujikan sama Allah, bahkan dari kecil sampai dewasa walaupun saya tidak bersama dengan orang tua kandung, tapi alhamdulillah kehidupan keluarga di ibu sambung itu alhamdulillah baik-baik aja gitu, bahagia gitu, tidak kekurangan suatu apapun kayak gitu. Jadi kayak diambil gitu, kebahagiaan saya tuh secara paksa diambil. Seperti itu dalam jiwa saya. Dan kemudian setelah mendengarkan beberapa audio terus diulang-ulang, Alhamdulillah saat saya menikahkan anak saya tahun Januari 2020 mendapat kenyamanan kembali, ketenangan kembali. Nah, kemudian
selesai sudah menikahkan, bahagia kembali, lalu kemudian pandemi. Nah, saat pandemi itu eh, reda di yayasan reda, tapi terus ujian dengan ibu kandung masih terus berlanjut dan akhirnya saya kayak menghukum diri sendiri, kenapa saya jadi anak durhaka seperti itu. Lalu kemudian eh, saat pandemi itu ada acara Magnet Rezeki Camp, Magnet Rezeki Camp online, Magnet Rezeki saya ikut, ada juga Sobi, ada juga apa, pokoknya kalau ada event-event di Magnet Rezeki saya ikuti, tidak tidak pernah saya lewatkan gitu ya. Tidak pernah. Tapi saat itu kan karena pandemi, makanya jadi secara online, terus online, dan makin ke mendalami ilmu Magnet Rezeki, makin tenang, makin oh ya udah, ini berarti memang Allah tuh memberi ujian setidak ringan itu adalah karena dosa saya. Selama ini saya terlena dengan pendapat saya sendiri bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, padahal di hadapan Allah pasti banyak hal yang saya tidak bagus gitu. Makanya ditegur sama Allah dengan cara keadaan yang seperti itu. Makin mendalami, makin terus saya ikuti terus event-event Magnet Rezeki, ada COMR, ada TOMR dan lain-lain. TOMR, kemudian Safari Ramadan dan lain-lain. Pokoknya semua event Magnet Rezeki saya ikuti. Kemudian saya terbetik dalam pikiran tuh, ya Allah, saya ingin sekali ketemu sama Ustadz Nasrullah gitu. Pertama kali saya ketemu Ustadz Nasrullah itu di acara eh waktu itu selesai pandemi ya, selesai pandemi tahun 2022. Acara di Bandung. Beliau datang ke Bandung. Kalau tidak salah waktu itu Safari Ramadan juga ya, gitu. Kemudian ada lagi acara TOMR level 2 gitu. Kemudian saat itu ada juga acara di situ di Bandung. Namanya apa waktu itu saya tidak ingat. Dah ketemu yang kedua kali. Ketemu yang kedua kali itu malah saya merasa lebih mengenal Ustadz Nas, padahal Ustadz Nas itu kan menyampaikan materi itu di depan semua peserta ya, di depan semua peserta, tapi saya merasa saat itu tuh, ya Allah, kok saya, kok Ustadz Nas itu kayak apa ya, membongkar semua aib saya gitu. Padahal ustadznya enggak seperti itu pastinya karena beliau itu kan hanya menyampaikan materi saja. Tapi karena saya sedang tidak baik-baik saja jiwanya, makanya makin oh ya udah ternyata saya yang tidak baik ya di hadapan Allah gitu. Jadi ketika bertemu ustadzah tuh bukannya ingin foto atau apa, malah saya tuh duduk termenung gini kayak kayak kaku